Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Aisyah Amini Tanjung, peserta Latsar BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 57, Kelompok 2, nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN dengan pengampu materi Bapak Dr. Andus Muhammad Kahfi, MSI. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pegawai ASN dibagi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Aparatur sipil negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Ada 3 peran penting ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang harus dikuasai sebagai pelaksana kebijakan adalah yang pertama, aspek perencanaan, yang kedua, aspek anggaran, yang ketiga, aspek barang dan jasa, dan yang keempat, aspek manajemen kepegawaian. Tugas ASN yang selanjutnya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sebagai pelayan publik, ASN harus disiplin, memahami dan menguasai tupoksinya, bisa menempatkan diri di mana saja, dan yang terpenting adalah mengutamakan pelayanan untuk masyarakat. Tugas ASN yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. ASN harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat, baik sikap maupun pola pikirnya. Yang kedua, ASN harus bisa menjadi penggerak dan memberi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah ASN sebagai pendorong dan pendukung tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain tugas ASN, saya selaku penyuluh kesehatan masyarakat juga memiliki tugas pokok lainnya. Yang pertama, melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana, dan gerakan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, melakukan penyebarluasan informasi dan membuat rancangan media. Dan yang ketiga, melakukan pengkajian atau penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan. Dan yang terakhir adalah merencanakan intervensi dalam rangka pengembangan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan. Sebagai ASN, ada beberapa hak yang bisa kita terima, tetapi antara PNS dan P3K ada sedikit perbedaan. Hak PNS adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan yang terakhir, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selain hak, ASN juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban ASN yang selanjutnya adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang selanjutnya, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ke-8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya adalah memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan berlaku menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sekian learning journal saya terkait manajemen ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.